Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang perkembangan kognitif pada dewasa awal. Perkenalkan, nama saya Maya Renita dengan NIM 087. Saya Askia Nursanti dengan NIM 081. Saya Andi Zidan Alfari dengan NIM 82. Perkenalkan, nama saya Balkis Somitu Zahra dengan NIM 83. Perkembangan kognitif yang berakhir pada usia remaja dinamakan tahap operasional kognitif, di mana kemampuan berpikir abstrak dan logis merupakan gambaran dari Piaget, di mana pastinya akan ada banyak dinamika, ketidakpastian, dan masalah. Lalu, bagaimana otak kita berevolusi ketika menghadapinya? Nah, video ini akan membahas bagaimana revolusi kognitif tersembunyi yang terjadi di masa dewasa awal. Menurut Gisela Laboviv dan Kurt Fischer mengatakan bahwa setelah tahap formal, maka akan muncul yang disebut dengan tahap post-formal thought, di mana bukan tentang menjadi lebih pintar, tetapi menjadi lebih bijaksana. 3 kunci karakteristik pada pemikiran pasca formal, yaitu yang pertama, ada relativistic thinking, di mana mengakui bahwa pengetahuan bergantung pada perspektif dan konteks, di mana melibatkan epistemic cognition, yaitu kesadaran akan sifat dan batasan dari pengetahuan. Yang kedua, ada dialectical thinking, di mana kemampuan untuk menerima, menyusun, dan menyatukan ide-ide yang bertentangan. Hal itu merupakan jantung dari pemecahan masalah yang kompleks. Yang ketiga, ada pragmatic thought, di mana memilih solusi yang berfungsi dalam konteks dunia nyata, yang seringkali merupakan kompromi antara yang ideal dan yang realistis, di mana menunjukkan bagaimana dewasa awal lebih baik dalam memilih strategi parameknis dalam masalah sosial dibandingkan pada masa remaja. Lalu, bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata? Di dunia kerja, anak muda yang baru lulus dan mulai bekerja sangat dihargai karena kemampuan mereka untuk berpikir kritis, beradaptasi, dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Ini adalah bukti langsung dari cara berpikir mereka yang sudah matang. Lalu dalam hubungan interpersonal, mereka itu lebih bisa memahami sudut pandang orang lain, dapat menyelesaikan konflik dengan lebih baik dengan mencari solusi bersama, dan lebih jarang berdebat untuk memenangkan argumen. Lalu untuk di kehidupan kampus, pendidikan tinggi itu memainkan peran penting. Menurut sebuah penelitian terkenal di Harvard, pemikiran mahasiswa berkembang selama kuliah. Awalnya mungkin mereka masih berpikir hitam putih, sesuatu itu pasti benar atau salah, lalu mulai melihat bahwa ada banyak sisi kelabu dan akhirnya bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Proses ini diasah melalui perkuliahan yang memicu pemikiran kritis, diskusi dalam kelas yang mendalam, tugas-tugas kelompok, atau proyek yang rumit. Pikiran pasca formal dipengaruhi oleh perubahan penting dalam cara kita belajar, kecerdasan, dan memori. Cara belajar pada usia dewasa awal, cara belajar berubah dari hanya menghafal, belajar menjadi lebih dalam mengatur sendiri proses belajarnya. Mereka mulai aktif memilih dan menggunakan cara belajar yang paling efektif bagi dirinya. Menurut teori CHC, kecerdasan dibagi 2, yaitu fluid intelligence yang digunakan untuk memecahkan masalah baru, biasanya mencapai puncaknya pada dewasa awal, lalu akan menurun demi sedikit. Crystal intelligence, pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki akan terus bertumbuh seumur hidup. Jadi, pada masa dewasa awal, kedua jenis kecerdasan tersebut adalah titik tertinggi mereka. Kapasitas memori kerja tetap stabil, tapi yang berubah adalah cara orang mengatur dan mengontrol memori mereka. Orang yang dewasa awal lebih pandai menggunakan strategi seperti menjelaskan lebih detail dan mengorganisasikan informasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa memori episodik semakin berkembang karena bagian otak yang bertanggung jawab untuk strategi belajar dan mengingat mereka menjadi lebih matang. Kesimpulannya, pertumbuhan kognitif pada tahap dewasa muda merupakan sebuah pola pikir dari individu yang hanya menyerap pengetahuan menjadi pencipta arti secara aktif, dari sekadar penerima fakta menjadi pengemudi handal di lautan ketidakpastian. Pemikiran pasca formal yang disadari oleh kesadaran tentang memori dan keseimbangan ideal dalam berbagai bentuk kecerdasan, bukanlah akhir dari perjalanan. Ini menjadi dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat dan pembentuk kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa otak kita terus berkembang, bahkan setelah usia 18 tahun, ia hanya mulai beroperasi dengan aturan yang lebih rumit dan menarik. Sekian penjelasan dari kelompok 2.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice. Nih, cepatnya. Kamu agak kesini agak rapat deh kalian. Ya, udah. Kita apa ini? Pertama-tama hai semuanya gitu kan? Memori, kapasitas memori kerja tetap stabil tapi berubah adalah Tapi